Mungkin yang ada sekarang tanpa Mas, Iwan, dan mungkin hari kita baru saja ketemu, artinya kedatangan tamu dari adik-adik mahasiswa Bapak Presiden USTD pengurus lengkap dan tim kajian mereka baru serahkan hasil kajian ini dengan adik-adik mahasiswa mensokong penolakan kebenaran terlepas baru yang baru. Tadi ada datang, setelah kita diskusi, setelah menerima aspirasi mereka sudah kembali. Jadi terima kasih. Mungkin singkat saja ya, intinya nanti adik-adik sampaikan hal-hal yang mungkin bentuk aspirasi yang sudah disiapkan, sampaikan nanti kita diskusi kalau ada hal-hal penting yang apa bisa disampaikan supaya nanti menjadi masukan buat saya. Mungkin diskusinya setelah adik-adik sampaikan baru coba kita kembangkan lagi seperti itu. Terima kasih. Mungkin lebih jelasnya lagi, memang kita di DPR ini yang menyangkut hukum politik HAM pemerintahan itu ada di Komisi 1 ini. Gitu. Jadi selama ini memang situasi Papua sampai detik ini memang situasi yang sedikit kita lihat agak memanas, masalah otsus dengan sekarang baru muncul pemetaan daerah baru itu. Memang kita di DPR ini sebenarnya sudah lakukan tahapan-tahapan untuk bagaimana mengerjakan hal ini dengan cara masa aksi bukan ini perwakilan kami datang karena alasan terus kami pasti akan diakan oleh kami dan lain-lain. Akhirnya kami datang hanya perwakilan pengurus mungkin sebelah 10 kabupaten kami datang. Selebihnya ada di komisi tahu itu ada di gambar dan lain kami bisa kami saran. Nah, aspirasi yang kami bawa di sini itu terkait ini kita bicara pemekaran dan korupsi.
Yang paling pertama adalah soal pemekaran. Pemekaran di apa? Yang diusul oleh para elit politik. Elit politik dalam hal ini kalau virus yang dapat dari virus itu tidak dapat dalam Februari kemarin di DPR itu. Itu kami dari mahasiswa Papua serta rakyat yang ada di sana, orang tua kami yang tidak bisa bersuara, kami menolak. Karena itu tidak memenuhi mekanisme sesuai undang-undang, ya sesuai undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang itu. Yang undang-undang 3 tahun 2014 pasal 93 dan 4 yang mengatur tentang hal itu tidak memenuhi syarat. Ya kalau kabupaten ya itu memenuhi syarat. Karena kita perlu tapi kalau provinsi tidak memenuhi syarat. Itu kami datang aspirasi saat ini. Nah, aspirasi yang kedua, kami mempertegas dan kami mendukung pernyataan gubernur Papua Lukas Nmb tentang tidak boleh adanya pemekaran di provinsi Papua bahkan Papua Barat tahun 2014 hari Selasa kalau tidak salah tanggal 9. Karena memang sesuai dengan hukum itu memang tidak memenuhi syarat. Jadi kalau provinsi mau banyak-banyak di Papua, tapi kalau memang manusia Papua cuma provinsi itu mau provinsi apa? Karena non Papua yang ada di sini 2 juta lebih. Terus kita orang Papua 2 juta lebih. Kalau digabungkan 4 juta. 4 juta penggunaan sekitar. Jadi kalau provinsi 8 lagi dan lain-lain itu kira-kira mungkin siapa? Ukur lagi dengan SDA adalah misalnya sumber daya manusia kita orang Papua yang ada di sini kira-kira mungkin itu yang jadi dasar untuk kali mereka kata sekalipun memang sudah sore ada sesuatu kami rasa ini penting dan itu lebih sebab penting itu kami datang. Dan itu yang poin kedua. Dan poin yang ketiga kami mengatakan itu apa gunanya kita sebut gunanya. Ini aspirasi kita bawa 3 aspirasi itu sekaligus dengan satu keputusan. Kita membuat sesuai dengan mekanisme internasional. Kita mau di sini, kita dukung itu. Kalau memang negara tidak bisa merespon setiap aspirasi ke lembaga-lembaga yang berbeda dan DPR itu juga apa gunanya lembaga ini ada? Itu hapus saja lembaga ini sekali itu lebih baik kan? Jadi kami berharap aspirasi ini tolong. Bisa jadi kuat untuk melakukan kita. Terima kasih sama komisi. Semua jelas, posisi kita jelas. Otoritas kekuasaan penuh itu ada di DPRD dan gubernur. Itu jelas. Yang orang-orang yang tertentu mereka mengatasnamakan data ini data itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu kami mahasiswa kami sepakat itu begitu. Orang tua kami tinggal di Bulu sana, tidak ada jaringan lainnya ataupun tidak bisa. Mereka tidak tahu apa-apa. Jadi saran dari kami masukan DPRD, MPRD itu satu tim. Orang-orang tersebut mereka bikin lakukan seperti atas nama saya begini tanda mereka itu solusi. Jadi harus lakukan itu. Kami mahasiswa tapi mau ambil tindakan itu susah sekarang. Dan mungkin teman-teman sudah ikuti itu. Susah kita mengambil tindakan lain-lain. Jadi fungsinya MRP itu apa? DPRD itu apa? Gubernur itu apa? Baru orang-orang yang
tidak jelas dari apa John Taro, web-web itu mereka main cara itu mereka cuma nakal. Otoritasnya mereka cuma di atas, tidak jelas. Mungkin begitu. Jadi bentuk satu tim orang-orang yang perlu mata mereka dalam waktu yang dekat. Waktu ini kami terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi menyangkut ini, itu intinya adik-adik kan sudah ikuti juga. Ini sebenarnya ini agenda besar yang kita terlibat. Artinya pikiran negara selama ini yang kita terlibat. Sedangkan Jawa Barat itu jumlah penduduknya 29 juta. Yang sebenarnya harus diberikan pemekaran sebenarnya di Jawa Barat. Sekarang kita punya keuangan negara ini sementara terganggu karena utang negara juga besar. Tapi kita diberikan 3 pemekaran ini kan saya kira kita mengerti. Jakarta melihat Papua ini kalau kepentingan dan kesejahteraan rakyat Papua barangkali itu semua akan ditata baik. Tapi kalau Jakarta sedang memilihkan kita Papua ini dari sisi ideologi bangun politik pendekatan itu terus sampai kapanpun kita hanya itu dalam kecurigaan terus. Saya kira itu ada harus dewasa mengerti. Jadi situasi tidak hanya ada mahasiswa kita DPR saja, polisi masuk intervensi ke Anda kita di sini. Itu terjadi, tapi itu dinamika. Saya kira kita harus ikuti dan pembenahan itu tetap kita akan lakukan. Artinya tahapan semaksimal mungkin itu kami akan lakukan. Dan aspirasi ini tetap kami akan bawa. Saat kami sampaikan kalau selama Tuhan berkenan, apa boleh buat begitu. So, seorang goliat yang besar tapi Daud bisa mengalahkan dia dengan hanya sebatas. Saya kira upaya-upaya ini semua kita berdoa dengan iman. Semoga semua yang dirancang ini kalau memang membawa dampak dan bencana bagi bumi Papua, saya kira semua bisa berubah juga dalam sejarah berikut. Jadi pokoknya dengan iman kita harus teguh dalam situasi ini. Jadi terima kasih semua pikiran adik-adik. Saya kira dari sisi kami sebagai orang asli Papua, kami saya kira kita semua sedapat ini. Jadi kita tidak bisa sembunyi-sembunyi, pokoknya tidak bisa hanya ini, tapi yang jelas yang memainkan ini kata-kata intelektual senior yang sekarang bupati 2 periode semua ini bermain seperti begitu, sehingga rakyat korban kelompok-kelompok lain hanya jadi bingung dia begitu membisu situasinya aturan ditabrak seperti begitu. Kalau kita tata ini baik, ya baik lah. Jadi macam di Jepang kan kabupaten langsung berdiri jadi kentara siapa pemainnya. Tapi kita di Lapago ini lihat-lihat semua bupati yang sengaja lepas tangan dan berapa orang saja yang jadi topeng seperti begitu. Jadi bukan tentangnya, bukan gubernurnya yang sudah muncul, tapi di belakang itu hampir semua bupati juga itu. Tidak ada baca saja kalau mau video silakan. Ini untuk silakan. Ada semua berdiri. Iya. Jadi dia mau bergabung seperti itu kan? Ya? Bisa. Sama-sama. Lalu pada semua.
kami dari Forum Mahasiswa dan Rakyat 10 kabupaten di wilayah adat Lapago, Provinsi Papua, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Di waktu-waktu ini seluruh rakyat wilayah adat Lapago telah dikagetkan dengan pemekaran Papua Pegunungan Timur di wilayah adat Lapago. Kami sebagai mahasiswa dan masyarakat adat yang punya kewenangan sendiri tidak mengetahui dan juga tidak pernah menghendaki dan mengusulkan pemekaran provinsi baru karena tidak memiliki prinsip Undang-Undang 23 tahun 2014. Hal ini semata-mata bukan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan para elit politik lokal secara individu dan tidak mewakili seluruh masyarakat wilayah adat Lapago selaku pemilik hak wilayah. Dan kami juga menilai sejak integritas Indonesia tahun 1963 telah mengikuti dan mengalami semua hukum, kebijakan, dan pemberlakuan Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 di Papua Barat sampai saat ini, sekalipun tidak menguntungkan orang asli Papua. Meningkatnya kemiskinan, kematian, pelanggaran HAM berat, terus-menerus secara terstruktur, terlembaga, dan tersistematis yang sampai saat ini negara belum selesaikan. Maka dari itu kami Forum Mahasiswa dan Rakyat 10 kabupaten wilayah adat Lapago menyatakan sikap dan tuntutan. Sikap kami yang pertama, kami mahasiswa dan rakyat wilayah adat Lapago menolak dan mengutus keras rencana pemekaran daerah otonomi baru Pegunungan Timur yang diusulkan oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan aspirasi rakyat Papua seperti John Wetipo, John Tabo, Brio Wenda, dan komplotannya. Pada 3 Februari 2021, karena tidak memenuhi kriteria hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 33 sampai 43. Nomor 2, kami mendukung pernyataan Gubernur Provinsi Papua tentang penolakan usulan pembentukan provinsi baru di seluruh Papua, Timika dan Papua Barat pada hari Selasa 19 September 2014. Yang ketiga, kami minta dengan tegas kepada Pansus Otsus yang dibentuk oleh DPRP Papua untuk mempertanggungjawabkan dana senilai 5 miliar lebih kepada rakyat Papua disertai rencana kegiatan yang dilaksanakan. 4, kami minta kepada MRP agar segera mengumumkan hasil dengar pendapat yang sudah dilakukan di beberapa wilayah adat di Provinsi Papua. Tuntutan kami Forum Mahasiswa dan Rakyat 10 kabupaten di wilayah adat Lapago, Provinsi Papua itu hanya satu. Rakyat Lapago tidak membutuhkan pemekaran provinsi baru, melainkan referendum melalui mekanisme internasional. Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka! Ya, itu solusi bagi kami, bagi rakyat Papua. Kami minta merdeka Indonesia, Jakarta atau pusat elit-elit stop paksakan pemekaran dan segala kepentingan di atas tanah Papua ini. Kami minta merdeka. Atas nama Pemuda Lapago, secara resmi kami serahkan kepada DPR Provinsi. Dan sebenarnya ini kita sudah terlambat, tapi dengan aspirasi yang ada ini, dengan semangat iman yang kuat, saya kira kita akan upayakan semoga aspirasi ini bisa tiba di DPR ini. Itu kami sangat harap.
Tapi juga di sini kami harus menyampaikan bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 33 dan seterusnya di situ sudah mengatur persyaratan untuk membentuk sebuah provinsi atau pemekaran di negara ini mesti harus memenuhi beberapa kelengkapan. Jadi saya kira ya pasti ini semua para bupati sudah memberikan surat persetujuan rekomendasi sehingga para bupati juga harus menyampaikan informasi ini kepada rakyat Papua untuk mengetahui kalau itu sudah memberikan rekomendasi dan persetujuan. Karena tahapan untuk memberikan kepada kita DPRP ini sampai titik itu belum ada. Belum ada aspirasi pemekaran daerah pemekaran baru sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Undang-Undang 21. Kita ini diabaikan begitu. Dan terima kasih kepada rakyat Papua yang diwakili oleh mahasiswa. Jadi ini tidak mewakili Lapangan tapi mewakili rakyat Papua. Saya kira ini mewakili rakyat Papua sehingga jangan kita baku mengklaim. Dan terima kasih kepada adik-adik. Jadi kehadiran adik-adik ini bukan atas nama pribadi tapi mewakili rakyat Papua karena membawa sebuah aspirasi. Tidak tentu semua rakyat akan hadir. Dan saya kira ini luar biasa. Tetap kami akan melanjutkan sesuai dengan tupoksi dan mekanisme yang ada. Dan kami harap supaya sama-sama kita berdoa supaya aspirasi yang disampaikan ini juga bisa tiba di Jakarta bagi mereka yang sementara bekerja keras. Terima kasih. Ini yang mana dokumen? Mana bisa baca? Urus jadi mari Pak Dewan.